Kalau secara logika, orang kaya sama orang miskin, secara logika ini kita nggak cerita syukur, nggak cerita ragus. Orang kaya sama orang miskin itu enak mana? Enak miskin. Orang miskin pengen kaya. Orang miskin pengen kaya. Orang kaya takut miskin. Merasakan kepengin sama merasakan ketakutan kira-kira enak mana? Enak pengen. Anak kecil pengen es krim, dikasih es krim seneng deh. Nggak kesampean, nggak sampai stres. Buktinya itu anak kecil kalau kepengen sesuatu dilarang sama orang tuanya nggak ada yang stres. Tapi kalau ketakutan, hatta anak kecil ketakutan langsung demam dia. Punya temen yang nakal di sekolahnya itu kepikiran sampai demam, berdemam bener-bener demam sampai nggak mau masuk sekolah. Ngerasain stres karena ketakutan walaupun anak kecil. Jadi kita ini jangan ngejar kekayaan. Tidak ada enaknya orang kaya itu. Kecuali kalau memang orang kaya yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kembali lagi kepada ayat Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang bisa syukur itu sedikit. Yang bisa syukur itu sedikit. Memang ghaniyun syakir afdalu min fakirin sabir, kata Nabi. Orang kaya yang syukur itu lebih utama dari orang miskin yang sabar. Kenapa? Sebab orang miskin sabar itu manfaatnya buat dia sendiri. Tapi kalau orang kaya syukur, yang di sekitarnya itu ikut dapat manfaat. Sebab tandanya orang syukur itu dia sadar kalau yang dia miliki itu bukan, kalau yang dia punya itu bukan hak miliknya, tapi itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang kaya iman kepada Allah dan hatinya isikan dirinya seperti tukang parkir, itu enak. Mobilnya banyak, giliran diambili orang, dia malah merasa tugasnya udah selesai. Alhamdulillah udah sepi nih. Santai nunggu orang parkir lagi, pergi lagi, santai. Itu orang kaya sebenarnya seperti itu. Lihat mobil, bukan punya saya, ini titipan Allah Subhanahu ta'ala. Mau pinjam ya silahkan. Itu cuma nitip kok di sini Allah. Pakai aja. Cuman bisa enggak kira-kira? Padahal hakikatnya itu titipan apa bukan? Titipan kan. Punya motor, tetangganya datang, saya mau pakai motor. Ya pakai aja, pakai. Itu titipan, bukan punya saya. Bisa enggak kira-kira? Datang lagi tetangganya, mau pinjem sebentar, itu masih dipinjem itu. Nanti tunggu sebentar, datang pakai sana. Cuma titipan, malah lebih enak kalau nggak di rumah saya. Nggak usah jaga. Cuman bisa enggak? Ada uang di rekening, mau pinjem, oh pakai aja. Itu bukan punya saya kok, titipan. Itu baru orang kaya yang enak itu seperti itu. Itu orang kaya yang enak seperti itu. Hartanya itu nggak di hati sama sekali. Banyak orang seperti itu. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Sampai sekarang putranya Sayyid Ahmad al-Maliki. Mobil itu berjejer. Uang itu numpuk di rumahnya. Orang yang datang sowan ke tempat beliau itu pulang dapat duit. Pulang dapat kitab semampunya. Pulang dapat makan sekenyangnya. Karena nggak merasa dia memiliki harta. Nggak merasa. Dulu saya punya guru, Habib Hasan Baharun itu. Kemana-mana itu naik angkot, naik bis. Bahkan kalau ke Jakarta itu, beliau kan punya kitab Asriyah sama Muhawarah itu. Itu keliling sendiri jualan, naik turun bajai. Salah satu muridnya itu ada yang cerita. Nah, suatu ketika beliau itu bisa beli mobil. Mobil itu dipinjam sama ustadz-ustadz. Sampai akhirnya beliau kalau mau pergi, naik angkot. Pernah suatu ketika ada salah satu asatidz yang minjem mobilnya, lagi naik mobilnya Habib Hasan Baharun, lihat Habib Hasan Baharunnya mau naik angkot. Nggak enak deh. Ya Allah, akhirnya berhenti. Habib, ini pakai aja kalau memang kamu. Enggak. Pakai aja. Enak naik angkot. Nggak mikiri parkir, nggak mikiri bensin sama sekali. Pakai aja itu mobil, silahkan. Bisa enggak seperti itu pertanyaannya? Kalau memang bisa seperti itu hati kita, kekayaan itu yang datang kepada kita. Orang itu susah jadi orang kaya karena selalu mikirin dunia. Selalu ngejar dunia. Jadi susah. Selama orang itu masih ngejar, terlalu ngejar dunia. Dunia itu akan berlari sebab dunia itu diriwayatkan pertama diciptakan oleh Allah. Ketika Allah pertama
Allah panggil dunia, ya dunia ta'ali, wahai dunia sini. Dunia pergi. Nggak mau mendekat kepada Allah. Ketika Allah usir dunia, ya dunia idhabi, pergi kamu wahai dunia. Dunia malah mendekat. Ini ibarat apa? Kalau hidup kita itu mengejar ridho Allah, dunia ngejar kita. Tapi kalau ada seseorang hidupnya hanya mengejar dunia, akan diperbudak oleh dunia. Bukan hanya lari dunia, diperbudak. Sini terus. Orangnya lari, dunianya malah ikut lari. Dikejar terus, dunianya semakin menjauh. Nggak sholat demi uang. Nggak sholat demi bisnis. Nggak sholat demi karir. Bukan dunia yang dia dapatkan, hanya kesusahan yang dia dapatkan. Buktinya apa? Uangnya ditumpuk-tumpuk di rekening. Buat apa? Buat masa tua katanya. Sampai hidupnya ngirit. Akhirnya tuanya stroke. Habis buat berobat. Terus kapan nikmatinya? Waktu muda dia capek dapat duit. Waktu tua dia tersiksa ngabisin duit karena berobat. Nah, jadi jangan seperti itu. Silahkan cari uang sebanyak-banyaknya, silahkan. Kita ingat orang dulu mati, kita juga bakal mati. Kalau dapat duit, kasihkan keluarga untuk belanja, sisihkan untuk sedekah, sisihkan untuk dinikmati. Lalu itu kasihkan keluarga kan untuk dinikmati, itu untuk makan, itu untuk makan. Dinikmati, ayo keluarga diajak kemana, jalan-jalan, silaturahmi. Jangan dikumpul-kumpulin, nanti buat beli rumah, nanti buat beli ini, nanti buat beli sawah. Terus kapan nikmatinya? Kalau ada perasaan seperti itu di dalam hati kita, kita kikis sedikit-sedikit. Nabung boleh. Aslafun solihun juga nabung. Bukan nabung di bank, dulu tidak ada bank. Maksudnya nabung di rumah. Orang dulu itu kalau dapat uang, sepertiga kasihkan keluarga, sepertiga buat sedekah, sepertiga ditabungin. Kita mungkin tidak bisa sepertiganya, ya dikurangin 10%-nya lah. Nggak bisa ya 5%-nya. Jangan sampai nggak sama sekali untuk sedekah. Kasihkan keluarga, sisanya ditabungin. Jadi di akhirat kita punya investasi, di dunia kita bisa menikmati, dan juga masih ada sisa untuk ditabung.